aku Aldia. Aku Amira. Kami dari Flowderai. Yeay, pada kesempatan kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang menarik banget nih, yaitu mengenai komunikasi interkultural. Pernah gak sih kalian kepikiran gimana sih rasanya kuliah di luar negeri dan kita tuh harus belajar bahasa yang bukan bahasa ibu kita? Ya lagi aku juga suka pikiran gimana sih rasanya kalau misalnya nih ada yang harus studi ke luar negeri, gimana cara beradaptasi. Itu kan yang menarik banget ya untuk dibahas. Nah, sekarang kami sedang bersama dua orang teman dari BIPA UI. Yeay. Boleh dong kalian perkenalkan diri kalian mungkin dengan bahasa Indonesia juga dan bahasa Jepang nih. Oh ya, kenalkan nama saya Rinon Kataoka. Saya lagi belajar di BIPA UI. Iya. はじめまして、私の名前は片岡里乃です。現在はインドネシア大学でインドネシア語を勉強してます。よろしくお願いします。 Kenalkan, nama saya Yuko Yoshida. Saya juga belajar bahasa di UI. はじめまして、吉田優子です。現在、インドネシア大学でBIPAプログラムを受けてます。12月まで参加予定です。 Yeay. Untuk Rinon dan Yuko, kalian sudah berapa lama nih belajar di Indonesia? Dan kenapa nih spesifiknya memilih untuk belajar di Indonesia? 5 bulan? Ya, kami sudah belajar 5 bulan di sini. Terus, kenapa saya pilih bahasa Indonesia? Alasannya, saya jurusan bahasa Indonesia di Jepang. Iya, jadi kenapa saya pilih jurusan bahasa Indonesianya? Itu karena saya pikir di masa depan Indonesia akan berkembang. Jadi mungkin di masa depan ada banyak kesempatan bisnis gitu. Gimana nih kalau dengan Yuko? Ya, aku juga ambil kelas bahasa yang kedua, itu bahasa Indonesia. Terus ibuku orang Indonesia, tapi aku sebelumnya aku nggak bisa bahasa Indonesia, jadi saya mau belajar bahasa Indonesia, jadi datang ke sini gitu. Keren-keren banget alasannya. Nah, kan kalian nih sudah tinggal beberapa bulan di Indonesia dan belajar di UI juga. Boleh nggak diceritain gimana sih kalian pertama kali nih setelah belajar bahasa Indonesia mungkin di Jepang terus berinteraksi dengan orang-orang di Indonesia di kalinya? Sederhananya, kalau saya udah belajar bahasa Indonesia di Jepang selama 3 tahun, jadi awalnya saya pikir, mungkin kemampuan bahasa Indonesiaku udah bagus atau udah bisa ngobrol gitu awalnya. Tapi ternyata kalau belajar sama orang Indonesia, tidak bisa mengerti sama sekali awalnya. Bahasanya Cara mereka berbicara. Iya, cara berbicaranya beda banget sama materi di Jepang. Dan cara ngobrolnya sangat cepat-cepat. Jadi awalnya saya tidak bisa mengerti sama sekali. Kalau kamu bagaimana nih? Saya juga, tapi sebenarnya sudah pernah beberapa kali di sini, tapi waktu itu pasti ada ibu, jadi tidak pakai bahasa Indonesia. Ibunya translate. Jadi tidak bisa bicara bahasa Indonesia. Tapi kali ini yang awal itu, iya, saya juga nggak bisa Memahami dengan baik. Iya, nggak bisa mengerti karena cepat-cepat gitu. Terus sudah ada beberapa kosakata yang sudah tahu, tapi suka lupa. Bingung. Jadi lupa ya. Gitu. Bisa. Tapi menurut kalian setelah kalian sudah beberapa bulan belajar dan tinggal di Indonesia, kira-kira kalian mulai bisa memahami orang Indonesia nggak? Atau kira-kira kalian merasa, aku ada perkembangan nih bahasaku gitu? Iya, ada ya. Ada. Iya, pasti berkembang. Oke, selanjutnya dari aku, kalau cara berbicara orang Indonesia sama orang Jepang itu ada perbedaan yang kelihatan banget nggak? Iya, banget. Oke, mungkin mulai dari kamu dulu. Reactionnya mungkin sangat jauh beda. Contoh, aduh gitu ya. Aduh atau
masa sih gitu itu. Kalau di Jepang lebih sepi, lebih tenang, mungkin iya. lebih tenang. mungkin orangnya lebih heboh begitu Iya, ya. iya, iya. Oh, Iya, itu merasa lucu. kamu Dan iya. teman saya bilang, cara bicara orang Indonesia itu lucu kan gitu. Iya, jadi iya aku juga pikir gitu. Oke. Mau dari Rinan bagaimana? Menurut saya, banyak orang Indonesia ketika berbicara dan pakai lidah. Jadi lidah sedikit digurung, jadi gitu. Oh. Itu Iya, ya. pertama kali dengar. Dari Terus orang Indonesia biasanya berbicara dengan cepat. Iya, sangat cepat. Dan selain itu, waktu berbicara banyak orang Indonesia punya ekspresi wajah. Oh, iya. Ah, Benar-benar. gitu. Ekspresinya sangat banyak. Terus mereka sering tersenyum ketika berbicara. Dan kadang orang Indonesia suka bercanda saat ngobrol. Iya. Memangnya kalau orang Jepang tidak seperti itu ya? Orang Jepang apa ya, banyak yang serius ya. Serius, Yang ya. serius, Oh. iya. Jadi kadang-kadang tidak bisa mengerti bercanda itu. Jadi kalau Salah paham. Kami salah paham. Iya, jadi orang Indonesia bercanda doang. Tapi kami pikir, itu serius. Jadi, iya. kalau gitu mereka bilang, bercanda aja. Kemarin ada yang seperti itu. Ada banyak. Di Tanjung Barat. Seperti itu ada banyak. Oh, begitu. Iya ya, tapi orang Indonesia emang Suka bercanda, tapi memang bercandanya tuh suka yang bikin takut, tapi sebenarnya bercanda. Hanya Sebenarnya aku sendiri juga suka merasa kayak gitu. Meskipun aku orang Indonesia juga, tapi emang serem sih kan. Nah, tadi kan kalian udah bilang nih kalau misalnya orang Indonesia tuh ada perbedaan nih dengan orang Jepang dari cara bicaranya. Nah, kira-kira nih setelah kalian udah tinggal lama dan berinteraksi juga dengan orang Indonesia dan mungkin punya teman orang Indonesia nih, menurut kalian orang Indonesia tuh bisa dibilang ramah gak sih, friendly gak sih untuk diajak interaksi, untuk diajak berteman? Menurut kalian bagaimana? aku mungkin menjadi ekspresinya. Jadi aku juga mungkin aduh gitu. Banyak itu jadi bicara lebih banyak ikut gitu ya? Iya, ikut Oke. cara bicara gitu. Saya merasa orang Indonesia sangat ramah dan so friendly dan baik hati gitu. Ketika naik Gojek atau Grab, sopirnya sering mengajak ngobrol. Ngobrol tentang banyak hal. Kalau di Jepang, biasanya orang lain itu cuma orang lain. Jadi tidak kepo kepada orang lain. Tapi kalau di sini, mungkin apalagi aku orang asing, jadi ada banyak orang yang mengajak ngobrol. Walaupun di kereta atau di jalan-jalan atau hai dari mana mau kemana gitu langsung menjadi teman. Kalau di Jepang tidak ada situasi seperti ini. Tapi kamu merasa nyaman gak ya kalau misalnya diajak ngobrol langsung begitu mungkin dengan orang Indonesia yang sebelumnya kamu gak terlalu kenal begitu? Aku nyaman karena aku suka ngobrol sama orang Indonesia dan suka ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Jadi aku nyaman. Tapi kalau di Jepang mungkin kurang sopan. Iya. Nggak tahu. Beda budaya ya, Bang. Ya beda budaya aja. Hanya tidak ada situasi di Jepang seperti itu. Mungkin kaget ya. Ya kaget. Kenapa tiba-tiba? Iya tiba-tiba Beda banget. Sebenarnya ini fun fact dari aku sendiri. Entah kenapa di Indonesia itu memang ada orang-orang yang mereka tuh kalau lihat orang asing atau tahu ternyata ini orang asing, nanti mereka tuh suka ngajak foto, ngajak ngobrol, meskipun sebenarnya kadang belum tentu bikin nyaman ya. Tertarik ya untuk lebih tahu orang asing itu. Kira-kira kamu ada nggak pengalaman yang kayak gitu bisa diajak foto atau gimana gitu, pernah nggak? Iya, itu ada banyak. Oh iya? Iya, ketika aku pernah pergi ke kota tua, ada antri
untuk foto bareng sama iya. Mungkin sama banyak anak-anak pikir mau foto awalnya satu atau dua orang doang. Tapi terus mungkin semakin banyak banyak orang pikir itu orang yang terkenal gitu. Jadi aku antri di sini dan sama gitu. Jadi kaget. Kalau kamu pernah diajak foto juga nggak? Aku juga ada. 2 tahun lalu aku pergi ke aku ikut program di Universitas Dharma Persada. Waktu itu ada mall ya yang dari dekat. Mall ya. Ya di situ food court. Pada food court Ya di food court itu aku makan malam sama teman. ya. Terus waktu itu ada orang Indonesia, ada beberapa orang. Waktu itu ayo berfoto-foto dan menari-menari dan nyanyi gitu. Jadi waktu itu iya menari sama nyanyi sama terus banyak beberapa mungkin lebih dari 10 orang. Iya kumpul terus foto gitu, foto-foto gitu. Tapi menurut kalian hal-hal seperti itu kalau di Indonesia tuh kalian cukup senang nggak dengan pengalaman kayak gitu? Walaupun mungkin kalian pikir-pikir itu sesuatu yang agak aneh kali ya gitu. Senang, tapi sangat kepo kenapa mau foto sama aku. Aku bukan orang yang terkenal, orang yang biasa aja. Mungkin cuma wajahnya orang asing. Jadi kenapa ya kepo? Kalau kamu gimana menurut kamu? Yang tadi pengalaman itu lucu, tapi hal yang lain itu iya sedikit aneh ya. Kenapa tiba-tiba foto? Tapi memang sepertinya karena orang Indonesia tertarik dengan orang asing sih, karena orang asing di Indonesia tuh mungkin kalau bukan di daerah yang besar seperti Jakarta itu tidak terlalu banyak gitu. Jadi mungkin mereka tertarik untuk sebenarnya lebih tahu tentang orang asing gitu seperti kalian gitu. Jadi mungkin sebenarnya mereka tertarik saja walaupun mungkin caranya menurut kalian aneh gitu. Dan aku sendiri pun juga menganggapnya aneh, tapi memang budaya kami agak seperti itu, aneh. Kira-kira apa sih tantangan yang membuat susah gitu. kalian agak terasa berat untuk belajar bahasa Indonesia? Menurutku ada beberapa alasan, beberapa tantangan. Pertama, bahasa yang sudah belajar di sekolah sama bahasa gaul itu beda banget. Dan kedua, orang Indonesia sering berbicara dengan cepat dan suka pakai kata yang bahasa Sunda, bahasa Jawa, Campur-campur gitu. Iya, campur, bahasanya campur. Iya, itu aja. Tapi paling susahnya kalau aku sama satu orang Indonesia ngobrolnya bisa berkomunikasi. Tapi kalau aku sama banyak orang Indonesia itu merasa sangat susah. Cuma paham ngobrol, tapi nggak bisa cerita. Nggak bisa ngobrol, hanya dengar-dengar aja. Itu paling susah. Aku juga kalau bicara di UI, di sekolah dan di luar itu sangat beda. Ya karena dia sama teman-temannya sangat lebih cepat dan singkat. Ada singkat. Ada singkatan. Iya, jadi kadang-kadang aku nggak bisa mengerti. Itu sekarang apa ya? Iya. Jadi aku tanya lagi. Apa gitu. Tapi cepat lagi jadi maaf gitu ya. Jadi aku dulu temannya bahasa aku cepat ya gitu. Tanya. Aku iya betul. Iya, maaf. Aku nggak bisa mengerti gitu. Itu ya susah. Aku merasa seperti itu. Berarti kalian merasa tantangan terbesar itu karena orang Indonesia tuh suka ngomongnya cepat-cepat. Terus orang Indonesia suka banget yang bikin singkatan dari kata-kata. Tapi jujur memang banyak singkatan yang tiba-tiba ada gitu. Kayak tiba-tiba mereka membuat gitu loh. Terutama anak muda Indonesia suka menyingkat-nyingkat banyak hal. Bahkan mungkin orang-orang yang lebih tua juga suka bingung dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi kalian sebagai pembelajar bahasa Indonesia pun nggak hanya yang merasa kayak gitu. Contoh kecil tuh sebenarnya misal tahu ortu.
Ortu. Ortu tuh singkatan dari orang tua. Siapa lagi ya? Seperti Kayak gitu. Jadi biasanya hal-hal sesimpel itu pun kayaknya emang apa ya, kebiasaan orang Indonesia untuk menyingkat-nyingkat. Ortu. Mm-mm. Itu juga baru tahu. semua baru tahu. Iya, jadi Setiap kali baru tahu. Jadi mungkin kalian buat lebih tahu tentang itu mungkin harus lebih banyak bergaul secara lebih lama gitu dengan orang Indonesia gitu. Paling paling itu sih ya, paling agak umum bingung singkatan-singkatan seperti itu. Oke, jadi kan kita tadi udah berbicara beberapa hal mengenai kalian bagaimana tinggal di Indonesia, kalian juga berinteraksi dengan orang Indonesia dan pakai bahasa Indonesia juga nih. Terus tantangannya apa sih gitu? Kira-kira nih kan kalian sudah tinggal beberapa bulan di Indonesia. Menurut kalian pengalaman kalian nih sampai sekarang itu bagaimana nih? Apakah seru kah atau menyenangkan atau banyak banget nih susahnya gitu? Kira-kira bagaimana? Mungkin mulai dari kamu dulu. Secara umum, aku merasa Indonesia sangat cocok sama aku. Makanannya enak dan harganya murah. Dan yang paling penting orang-orang di Indonesia sangat ramah. Menurutku kehangatan manusia di Indonesia tidak bisa ditemukan di Jepang. Dan aku juga sangat suka waktu Indonesia seperti santai aja gitu. Tidak buru-buru. Iya, tapi kalau di Jepang pas serius untuk bekerja, belajar, ada banyak tugas. Jadi setiap kali orang-orangnya kayak so stress. Jadi setiap kali buru-buru, apalagi jalan kaki juga buru-buru. Tapi di Indonesia semua santai dan nyaman. Aku suka waktu seperti itu. Dari Yuko bagaimana? Iya sama. Iya makanannya enak. Suasananya kalau musim panas, iya panas? lebih sejuk, Lebih sejuk, ya, ya? lebih Oh. sejuk daripada Jepang. Nah, iya. Iya, sekarang di Jepang lebih panas banget. Kurang stres nih. Kurang stres. Kurang stres. Iya, kurang stres. Lebih santai begitu ya? Iya, lebih santai. Iya sih. Kalau boleh tahu emang makanan favoritnya apa? Banyak sih akhirnya soto Betawi. ya, Oh, kamu suka soto Betawi? Aku juga suka. Aku belum nyoba. What? lagi. Tapi di Jepang mulai musim dingin, jadi aku kangen Yuki. kangen Yuki salju. Dan teman-teman juga sedikit kangen. Mau pulang tapi tidak mau pulang. iya. Seperti itu. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak nih mengenai perbedaan budaya dari Jepang dan Indonesia. Terus kalian juga udah cerita-cerita nih pengalaman kalian tinggal di Indonesia dan belajar bahasa Indonesia juga. Kira-kira kalian ada nggak sih yang mau disampaikan ke orang-orang dan teman-teman kalian di Jepang yang mau nih tertarik buat belajar bahasa Indonesia atau liburan aja nih ke Indonesia? Kira-kira ada nggak yang kalian pengen sampaikan ke mereka? Boleh dari Yuko dulu. Contoh ya, temanku bilang selalu begitu. First impressionnya apa ya? Makanannya sedikit rasanya jauh ya gitu, jauh dari makanan Jepang ya gitu. Tapi sebenarnya enggak sih. Iya, jadi aku selalu pikir coba dulu gitu. Jadi aku mau dia akan coba makanan suasananya ya di Indonesia ya. Jadi kalau ada menarik coba dulu gitu. Iya. Mungkin cocok ya. Tidak jauh dari Jepang. Berarti perbedaannya makanannya itu sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh ya? Nggak terlalu beda. Sama nasi. Iya. Dan orang juga ramah, jadi iya. Mungkin bisa menyenangkan. Jadi coba dulu gitu ya. Menurut aku di Indonesia sebenarnya ada banyak tempat menarik sama tempat alam juga ada banyak dan makanannya juga enak.
apalagi orang-orangnya sangat ramah. Jadi orang Jepang pasti suka suasana di Indonesia. Jadi saya mau coba semua orang Jepang datang ke sini dan langsung coba gitu. Langsung coba budaya di sini. Karena di Indonesia luas, ada banyak campur-campur budaya. Jadi kalau belajar bahasa Indonesia bisa bisa belajar semua rakyat. Banyak hal yang bisa dipelajari. Iya gitu. Iya, jadi coba dulu ya. Coba aja. Coba dulu ke Indonesia ya berarti. Oke, yeay. Oke, jadi tadi itu kita udah ngobrolin tentang pengalamannya, gimana tantangannya di Indonesia, dari bahasanya, atau bahkan ke makanannya dan pengalamannya. Jadi kita udah cukup senang banget nih bisa berbicara dengan Rinong dan Yuko, mahasiswa BIMA UI, yang udah mau nih sharing-sharing ke kita pengalamannya dari Jepang ke Indonesia. Jadi terima kasih banyak ya sudah mau datang ke kesempatan ini. Jadi kita berharapnya semoga kalian nih bisa tanoshi, have fun, seneng-seneng di Indonesia sampai nanti akhirnya kalian balik ke Jepang deh. Jadi kita berharapnya kalian bisa menikmati sisa waktu yang ada di Indonesia dan have fun juga belajar bahasa Indonesianya. Yeay. Kasih pari. Aku Amira, Aku Aldia. kami dari Laudarai. Laudarai. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.